Kita dalam masalah besar. Fasilitas pengolahan limbah kita rusak total. Kalau kita berhenti produksi buat perbaikan, target pengiriman ke Eropa bulan ini gagal total. Kita bisa kena penalti resesi dan diputus kontrak. Lalu rencanamu apa, Al? Kita tidak bisa buang limbah tanpa filter ke sungai. Ada vendor lokal yang mau bantu buang cepat malam-malam ke lahan kosong di belakang. Murah, cepat, dan produksi tetap jalan. Laporan pembuangan limbahnya bisa kita sesuaikan sedikit supaya kelihatan normal di audit besok. Itu pelanggaran berat, Al. Kamu mau manipulasi laporan lingkungan. Itu bukan cuma soal denda, tapi juga soal etika. Kita menghancurkan ekosistem warga demi mengejar target jangka pendek. Apa yang kita saksikan antara Alfie dan juga Alia adalah sebuah dilema etika yang sangat nyata. Di dunia manajemen strategis, etika bisnis bukan hanya sekedar perkumpulan aturan yang kaku, melainkan prinsip-prinsip moral yang menjadi ruh dalam setiap aktivitas bisnis. Etika inilah yang menjadi kompas yang menentukan mana yang benar dan juga mana yang salah. Saat Alia berpikir untuk manipulasi laporan, ia sebenarnya sedang meruntuhkan fondasi bisnis. Sebab, bisnis yang baik bukan hanya tentang seberapa besar angka keuntungannya, tapi tentang bagaimana moral-moral dan juga moral masyarakat tetap dijunjung tinggi dalam setiap keputusan. Dalam kacamata manajemen strategis, posisi etika sangatlah krusial. Bayangkan, seluruh proses mulai dari perumusan visi, implementasi strategi, hingga tahap evaluasi, semuanya mengandung resiko etis. Satu keputusan yang tidak etis seperti memanipulasi data limbah tadi adalah racun yang dapat merusak reputasi perusahaan, menghancurkan kepercayaan publik, bahkan memicu kebangkrutan. Lalu, bagaimana organisasi dapat menjaga agar tetap berada di jalur yang benar? Jawabannya ada pada kode etik bisnis. Ini bukan hanya sekedar dokumen formal yang berdebu di dalam laci, melainkan pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh semua orang, mulai dari direksi hingga karyawan yang ada di gudang. Namun, aturan saja tidak cukup. Kita butuh budaya etika yang hidup. Budaya ini lahir ketika kejujuran, transparansi, dan juga akuntabilitas tidak hanya tertulis, tapi diterapkan secara nyata dalam keseharian. Disinilah peran pemimpin menjadi yang sangat vital. Seorang pemimpin harus menjadi teladan integritas. Karena tanpa keteladanan dari atas, kode etik hanyalah slogan kosong. Perusahaan juga harus berani menerapkan penghargaan bagi mereka yang jujur, serta sanksi tegas bagi siapapun yang berani melanggar komitmen moral. Salah satu pilar terpenting dalam menjaga integritas adalah mekanisme whistleblowing atau pelaporan pelanggaran. Ini adalah sistem radar yang memungkinkan individu dalam sebuah perusahaan itu berani melaporkan tindakan yang tidak etis atau melanggar hukum, seperti suap, konflik kepentingan, atau manipulasi informasi, sebelum masalah itu meledak menjadi skandal yang sangat besar. Kita harus mengakui, melaporkan kesalahan bukanlah hal yang mudah karena adanya ketakutan ataupun stigma negatif. Itulah sebabnya perusahaan yang sehat wajib menyediakan sistem pelaporan yang aman dan juga terpercaya untuk melindungi identitas pelapor. Whistleblowing ini tidak boleh dianggap sebuah pengkhianatan, melainkan sebuah bentuk tanggung jawab profesional yang paling mulia untuk menyelamatkan masa depan organisasi. Pada akhirnya, etika bisnis adalah tentang profesionalisme. Ia bukan penghambat keuntungan, melainkan perlindungan agar perusahaan tetap memiliki daya saing yang sehat dan juga keberlanjutan di pasar global. Hanya dengan integritas yang kuat, sebuah bisnis bisa berdiri tegak menghadapi segala tantangan pada zaman sekarang. Tapi kalau kita jujur sekarang, perusahaan bisa bangkrut, Vi. Ribuan karyawan bisa kehilangan pekerjaan karena satu masalah teknis ini. Mana yang lebih etis, menyelamatkan perut karyawan atau jujur soal limbah? Justru di situ salahmu, Al. Kamu pikir dengan membuang limbah diam-diam, kamu sedang menyelamatkan perusahaan. Itu melanggar prinsip CSR kita. Loh, CSR kan soal program sosial dan bantuan masyarakat nanti kalau kita untung. Sekarang kita lagi krisis, Vi. Bukan, Al. CSR itu bukan cuma bagi-bagi bantuan di akhir tahun. CSR adalah tanggung jawab atas dampak operasional kita saat ini. Kalau kita meracuni air warga sekarang, semua program sosial kita di masa depan itu cuma pencucian dosa yang tidak ada gunanya. Keberlanjutan lingkungan adalah fondasi CSR, bukan opsi tambahan. Debat antara Alfi dan juga Alia tadi membuka mata kita pada satu kesalahpahaman besar yang sering terjadi di dunia bisnis. Banyak yang mengira bahwa Corporate Social Responsibility atau CSR adalah hanya aktivitas sampingan seperti bagi-bagi bantuan atau program sosial saat perusahaan sedang untung besar. Namun, seperti yang ditegaskan oleh Alfi,
Esensi CSR ini jauh lebih dalam daripada itu. CSR adalah komitmen fundamental perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan juga lingkungan, melampaui apa yang diwajibkan oleh hukum. Konsep ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada pemegang saham demi menjaga profit semata, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, konsumen, hingga lingkungan tempat mereka beroperasi. Dalam manajemen strategis, CSR bukan hanya sebuah beban yang dapat dibuang saat krisis melanda. Sebaliknya, CSR adalah investasi strategis untuk menciptakan nilai jangka panjang. Perusahaan yang menjalankan kebijakan sosialnya dengan baik tidak hanya akan mendapatkan keuntungan finansial semata, tapi juga memenangkan kepercayaan dan juga dukungan penuh dari masyarakat. Kita harus mulai mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang, mengejar keuntungan sekaligus menjalankan tanggung jawab sosial secara beriringan. Mengapa? Karena keberhasilan jangka panjang sebuah bisnis dapat bergantung pada hubungan yang harmonis dengan dunia sekitarnya. Ketika kebijakan sosial seperti perlindungan karyawan dan juga pelestarian lingkungan dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam perencanaan strategi, perusahaan sebenarnya sedang membangun benteng reputasi yang kuat dan juga mengurangi konflik di masa depan. Sederhananya, tanggung jawab sosial adalah manifestasi nyata dari etika bisnis dalam praktik sehari-hari. Perusahaan yang menjunjung tinggi etika akan secara otomatis peduli pada dampak sosial dan juga lingkungan di setiap aktivitasnya. Dan dari sinilah langkah kita akan berlanjut pada isu yang kini menjadi penentu utama daya saing global, yaitu keberlanjutan lingkungan. Jika tanggung jawab sosial adalah janji kita kepada sesama, maka keberlanjutan lingkungan adalah janji kita kepada masa depan. Saat ini, strategi bisnis tidak hanya dinilai dari angka pertumbuhan, tetapi dari jejak ekologi yang ditinggalkan. Dunia telah berubah. Konsumen, investor, bahkan pemerintah kini tidak lagi memberikan ruang bagi organisasi yang merusak alam. Sebaliknya, perusahaan yang secara proaktif menjaga kelestarian lingkungan akan mendapatkan apresiasi yang tinggi yang menjadi keunggulan kompetitif di pasar global. Bagi organisasi modern, memiliki rekam jejak lingkungan yang sangat buruk adalah risiko strategis. Hal ini memicu pengawasan ketat dari regulator hingga tekanan dari aktivis. Untuk menghindarinya, perusahaan tidak boleh hanya bersikap reaktif, tapi harus proaktif. Salah satu langkah konkretnya yaitu melalui sertifikasi ISO. Standar sukarela ini membantu perusahaan membangun sistem manajemen untuk meminimalkan dampak negatif dari operasional dan juga mencegah populasi secara sistematis. Di era sekarang, tidak memiliki sertifikasi ini bukan hanya soal teknis, tapi merupakan kerugian strategis karena masyarakat menuntut tanggung jawab penuh atas setiap jejak karbon yang dihasilkan. Transparansi adalah kunci berikutnya. Melalui laporan keberlanjutan yang mengikuti standar global, perusahaan memaparkan secara jujur bagaimana operasional mereka berdampak pada alam, mulai dari efisiensi energi hingga pengelolaan limbah. Kejujuran ini bukan hanya untuk mencari simpati, melainkan untuk membangun kepercayaan pemegang saham bahwa bisnis dapat dikelola secara bertanggung jawab. Bahkan transformasi ini bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti mendorong karyawan untuk melakukan perubahan personal, yaitu dalam gaya hidup hijau, yang membuktikan bahwa kesejahteraan lingkungan dan juga manusia saling berkaitan erat. Masa depan bisnis ada pada ekonomi hijau, inovasi dan juga pengembangan produk yang ramah lingkungan terbukti lebih efektif dan juga efisien daripada menanggung biaya kebersihan limbah yang sangat mahal ataupun tuntunan hukum di masa depan. Investasi pada teknologi kebersihan dan juga armada kendaraan listrik memang membutuhkan modal yang sangat besar. Namun dalam jangka panjang, langkah ini akan menurunkan biaya operasional dan juga memperkuat citra publik. Pada akhirnya, etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan juga keberlanjutan lingkungan adalah 3 pilar yang tidak dapat dipisahkan. Hanya perusahaan yang mampu menyeimbangkan antara profit, memberdayakan manusia, dan menjaga planet yang akan tetap berdiri teguh di masa depan. Selamat datang di era di mana batas negara bukan hanya sekedar garis di peta, melainkan medan pertempuran yang dinamis. Dalam video ini kita akan membedah secara tuntas tentang manajemen strategis global. Manajemen strategis global merupakan sebuah kedisiplinan yang menjadi penentu antara keberhasilan internasional ataupun kepunahan bisnis di tengah arus globalisasi. Perjalanan kita akan dimulai dengan membedah fenomena Marriott International, sebuah studi kasus nyata tentang bagaimana resiliensi strategis mampu mengubah krisis ekonomi menjadi peluang ekspansi global yang masif.
Kita akan melihat bagaimana Marriott berhasil mempertahankan profitabilitasnya pada saat dunia sedang resesi. Membuktikan bahwa melihat dunia dari perspektif global adalah kunci keberlangsungan hidup organisasi modern. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam jantung organisasi multinasional atau MNC. Di sini kita akan mengeksplorasi kompleksitas yang meningkat secara eksponensial saat perusahaan melintasi perbatasan, mulai dari audit variabel eksternal yang tidak terbatas, hingga hambatan struktural dalam komunikasi antar kantor pusat dan juga cabang luar negeri. Kita akan mempertimbangkan secara kritis keuntungan dan juga kerugian operasi internasional, membedah bagaimana efisiensi skala ekonomi harus berhadapan langsung dengan resiko fluktuasi mata uang dan juga ancaman penyitaan aset oleh kelompok nasionalis. Materi ini juga membawa kita untuk memahami tentang globalisasi dan juga proteksionalisme. Kita akan mendiskusikan bagaimana perusahaan harus bersiap menghadapi kebijakan tarif dan juga regulasi ketat dari negara tujuan yang ingin melindungi di pasar domestik mereka. Namun, strategi tidak hanya soal angka dan kebijakan. Bagian krusial dari pembahasan kita adalah labirin budaya bisnis. Kita akan membedah perbedaan gaya manajemen antara Amerika Serikat dan dunia luar, serta mengeksplorasi karakteristik budaya yang sangat spesifik seperti sifat paternalistik di Meksiko, hingga prinsip harmoniwa dan juga konsensus menawashi di Jepang. Terakhir, kita akan menutup dengan strategi fiskal global dan juga realita pahit dan juga manis melakukan bisnis di India, di mana potensi pasar raksasa yang harus dibayar dengan tantangan kemitraan. Ekonomi domestik kita sedang stagnan. Kita harus segera ekspansi ke pasar global kalau tidak mau mati pelan-pelan. Lihat keberhasilan Marriott International. Mereka tetap profit di tengah resesi. Kayla, itu Marlot, raksasa dunia. Kita ini baru melangkah. Apa kamu sudah hitung resikonya? Masuk ke pasar internasional itu bukan cuma soal pindah lokasi, tapi soal menghadapi variabel yang tidak terkendali. Apa yang diperdebatkan Kayla dan juga Dila menyentuh inti dari keberlangsungan organisasi di era modern. Studi kasus pada Marriott International memberikan pelajaran berharga bahwa strategi global yang agresif dapat menjadi penyelamat saat ekonomi domestik yang melambat. Pada 2008, ketika dunia dihantam resesi, Marriott justru membukukan laba bersih sekitar 36 juta US dollar dari pendapatan 1,2 miliar US dollar. Strategi mereka sangat spesifik, ekspansi 130 hotel baru dengan target utama pasar emerging seperti Tiongkok, India, dan juga Uni Emirat Arab. Kesuksesan ini menegaskan bahwa manajer strategis tidak boleh berpikir lokal. Harga dan kualitas produk kini diuji dalam skala global. Dalam dunia yang saling terhubung secara kompetitif ini, organisasi yang gagal melihat dunia dari perspektif orang lain akan menghadapi resiko kepunahan karena tidak mampu menyaingi standar kualitas dan juga efisiensi dunia. Tapi, bagaimana dengan operasionalnya? Mengelola cabang di luar negeri itu kompleks. Komunikasi bisa terhambat karena jarak, bahasa, hingga perbedaan etika kerja di sana. Itu bisa jadi bumerang buat kita. Tapi deal, bukankah keuntungan skalanya jauh lebih besar? Kita bisa dapat pelanggan baru dan menekan biaya produksi karena dekat dengan bahan baku dan tenaga kerja murah. Secara teknis, organisasi multinasional yang menghadapi variabel eksternal yang meningkat secara eksponensial dibanding dengan perusahaan domestik. Audit eksternal menjadi jauh lebih berat karena manajer harus mengevaluasi tren sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, hingga kompetisi di banyak negara sekaligus. Selain keuntungan dari penyerapan kelebihan kapasitas produksi dan juga pencapaian skala ekonomi, perusahaan bisa mendapat prestis yang lebih tinggi di mata kreditur domestik. Namun, kita tidak boleh mengabaikan risiko laten. Penyitaan aset oleh kelompok nasionalis, fluktuasi nilai tukar uang yang dapat menghapus margin keuntungan, serta penghambatan komunikasi akibat perbedaan sistem nilai yang fatal. Menjadi multinasional berarti siap mengelola operasional di tengah keberagaman hukum internasional yang seringkali tidak berpihak pada perusahaan asing. Lalu bagaimana kalau pemerintah di sana melindungi produk lokal mereka sendiri? Kita bisa terjebak dalam aturan pajak dan tarif yang memberatkan. Itu namanya risiko pasar deal. Kita justru harus menggunakan globalisasi untuk melawan balik pesaing dimanapun mereka berada. Perdebatan ini membawa kita pada konsep globalisasi. Globalisasi bukan sekedar perdagangan luar negeri, melainkan proses pengambilan keputusan strategis yang berdasarkan pada profitabilitas global, bukan kepentingan domestik semata.
Strategi global menuntut perusahaan untuk merancang, memproduksi, memasarkan produk dengan mempertimbangkan kebutuhan seluruh dunia sejak awal. Tantangan terbesar saat ini adalah bangkitnya proteksionalisme. Banyak negara yang didorong oleh ketakutan akan pengangguran selama resesi, mulai dari pemberlakuan tarif, pajak, dan juga regulasi yang ketat untuk melindungi industri lokal mereka. Namun, perusahaan yang memilih untuk tetap menjadi domestik murni justru berada pada posisi yang paling beresiko. Persaingan global yang agresif akan memanfaatkan pasar internasional untuk mendapatkan keunggulan teknologi, lalu menyerang kita di pasar domestik kita sendiri dengan harga yang tak tertandingi. Kita juga tidak bisa pakai cara manajemen kita yang blak-blakan. Aku dengar di Jepang atau Meksiko, cara memimpin karyawannya sangat berbeda. Salah langkah sedikit, hubungan bisnis bisa hancur. Masa sih? Bukankah profesionalisme itu berlaku di mana saja? Profesionalisme memiliki wajah yang berbeda di setiap budaya. Di Jepang, profesional bisnis bergantung pada prinsip wa, yaitu harmoni kelompok, dan juga mewashi, yaitu proses konsensus di mana perubahan disampaikan secara pribadi kepada semua pihak sebelum rapat formal untuk menghindari konflik. Di sisi lain, pada budaya Meksiko sangat dipengaruhi oleh sifat otoriter dan juga paternalistik. Para pekerja lebih menghargai arahan yang ramah dan juga patuh kepada figur otoritas yang dianggap seperti orang tua. Manajer global harus peka terhadap jebakan budaya lainnya. Di Tiongkok ada guanxi, yaitu hubungan pribadi. Di Korea ada inwa, yaitu penghormatan hierarki. Padahal mikro seperti kontak mata, cara berjabat tangan, hingga cara duduk memiliki aturan yang ketat. Kegagalan memahami etika ini seperti menyilangkan kaki di negara Arab atau menggunakan nama depan di Jepang, seringkali menjadi penyebab utama dalam kegagalan bisnis internasional. Terakhir, soal finansial. Katanya, pajak di Eropa lebih rendah. Tapi, di India, kita dipaksa buat kerjasama yang sering gagal. Apakah itu sebanding? India punya jutaan pelanggan baru tiap bulan, Deal. Kita tidak bisa mengabaikan 95% populasi dunia hanya karena takut pada regulasi pajak. Realitas fiskal global memang sangat bervariatif. Di Eropa, tarif pajak perusahaan rata-rata berkisar 26% untuk menarik investasi asing. Jauh di bawah Amerika Serikat yang mencapai 38%, namun seringkali dibarengi dengan undang-undang ketenagakerjaan yang sangat kaku. Sementara itu, India menawarkan peluang emas dengan jutaan pelanggan seluler baru setiap kuartal. Namun, hambatan regulasi di India mewajibkan perusahaan asing melalui mekanisme joint venture atau kerjasama usaha. Berdasarkan data historis, mayoritas usaha patungan di India berakhir dengan kegagalan akibat gesekan internal dan juga perbedaan budaya organisasi. Maka strategi internasional yang paling efektif untuk menuntut riset mendalam, kemitraan strategis yang kuat, serta keberanian beradaptasi dengan sistem moneter ganda yang kompleks demi menjaga keberlangsungan hidup organisasi. Nah, sampai sini kalian paham kan tentang globalisasi dan juga proteksionalisme?